Nowadays, banyak banget hubungan toksik, over possessive yang bikin manusia kehilangan kualitas hidupnya sampai mereka berhenti jadi produktif. Hubungan yang ngira bahwa posesif itu artinya peduli sampai orang berhenti berkembang dan kehilangan hidupnya sendiri. Yang bikin gue lebih gak ngerti lagi adalah pemikiran bahwa pacaran berarti lo harus stop komunikasi dengan semua lawan jenis di bumi ini, sampai stop like, follow semua lawan jenis. Menurut gue itu berlebihan ya. Atau menurut orang lain, karena kita kan makhluk sosial. Terlalu lama di hubungan toksik, kamu bisa lupa rasanya dicintai dengan benar. Saat terbiasa dengan hubungan yang tidak sehat, kamu mulai menganggap cemburu berlebihan sama dengan bukti cinta, kontrol pasangan sama dengan perhatian, drama dan pertengkaran sama dengan dinamika wajar. Padahal, semua itu hanya membuatmu terjebak dalam siklus hubungan yang melelahkan. Semakin lama bertahan, semakin sulit kamu menyadari bahwa itu bukan cinta, tapi luka yang terus kamu toleransi. Jadi, kamu berani keluar atau masih mau terjebak? Tadi aku lihat story temen aku yang dia mulai speak up di sosial media soal dia dapetin kekerasan dari pasangannya. Alasan paling tersakit di dalam hidupku, ya, gak usah dibalas dengan fisik, gak usah dibalas dengan apalah, gak usah. Jalani aja hidupmu. Di situ aku jadi flashback sama hubunganku yang di tahun 2024 kemarin, di hubungan yang toksik juga. Bayangin aku di hubungan toksik selama 3 tahun dan itu benar-benar hancurin semuanya, dari mental, kesehatan, pola hidup, dan rencana-rencana masa depan yang sempat aku pikirin. Semuanya kayak udah hancur. Tapi untungnya aku bisa lepas dan jadi diriku yang sekarang. Sekarang udah gak ada hubungan toksik, dan aku udah sama orang yang justru ngajak aku untuk grow up. Cut off orangnya antara kehilangan orang itu atau kehilangan diri sendiri. Tapi yang kita harus pahami adalah another chapter is another books gitu loh. Jadi chapter yang berbeda di hidup kita, bukunya juga pasti beda. Otomatis kalau kita, ibarat kayak kita punya buku yang beda-beda, kita buka dari satu buku ke buku lain, itu kan isinya pasti beda. Pemerannya beda, namanya beda, alur ceritanya beda, bahkan mungkin material kertasnya juga beda, covernya beda, warnanya beda, semua tuh beda. Jadi hal yang harus kita pahami adalah ketika kita memutuskan untuk masuk ke dalam chapter baru di hidup kita, artinya kita membuka buku baru di dalam hidup kita. Apa yang terjadi di masa lalu kita, boleh banget kita jadikan pembelajaran, tapi bukan berarti garis hidup kita akan berjalan sama dengan chapter kita yang sebelumnya. Gitu, kita harus selalu punya mindset itu sih.